Laki-laki terakhir Granada. 800 tahun mentari Islam menyinari Andalusia, menghidupkan jiwa, akal, alam dan peradaban manusia. Walau Muslim pelbagai kerajaan lama memerintah, Yahudi dan Nasrani tidak ditindas sejahtera mewah. Keagungan Spanyol tidak tercatat setinggi ini sebelumnya. Setelah 1000 tahun berlalu, keagungan itu tidak berulang sesudahnya. Alhambra di Granada dan Mezquita Cathedral di Cordoba, Reales Alcázares di Sevilla dan Palacio de la Aljaferia di Saragossa hanyalah sekelumit sisa-sisa sejarah tersangat indah. Setelah lampu Muhammadi dipecah, hancur bersepah. Ketika Sevilla dan Cordoba mula jatuh ke tangan Katolik Kristian, pemimpin umat asyik berpecah, tidak berkesudahan. Asabiyah Islamiyah dan keadilan sudah lama luntur. Ramai raja, menteri, ulama sangat terlanjur. Dibuai mimpi, cita-cita duniawi tidak pernah kendur. Pemimpin Nasrani saling berbincang, menjalin kekuatan. Sejarah kekuasaan silam mereka, bukan peradaban, tidak pernah padam dari ingatan. Ferdinand mengawini Isabella, menyatukan dua kuasa terbesar, sudah lama merancang dan melaksanakan dasar. Granada, pusat Islam terakhir di semenanjung Iberia, terpancar keagungan, peradaban tinggi di Alhambra. Pemimpinnya, seperti yang lain, lupakan sejarah. Abu Abdullah Muhammad dan bapa saudaranya saling berbalah. 9 bulan Granada diserang dan dikepung Kristian. Pemimpin dan rakyat putus asa, lapar dan ketakutan. Bangkitlah seorang pemuda, Musa ibnu Ghassan, perwira unggul, bijak, darah bangsawan. Meniupkan semangat jihad, berperang tanpa lelah. Musa selalu menang walau askarnya segelintir jumlah. Rela syahid sebagai singa yang berjuang dari hidup seperti hamba hina malang. Apabila tekanan kelaparan, ketakutan terlalu dahsyat, pemimpin dan umat ingin mencari jalan selamat, bercadang menghentikan perang dan menawarkan perjanjian damai walaupun memalukan. Ferdinand, Isabella menjanjikan keselamatan, keadilan, kebebasan. Musa tidak lupa kalimat Allah yang tentu dihafalnya. Hakikat sungguh tepat, zukhruful qawli ghurura, kata-kata manis yang penuh tipu daya. Itulah kenapa Qadi Al-Fadil melarang Salahuddin ke Baitullah. Walaupun dakwat perjanjian dengan Richard,
masih basah. Musa memberi amaran dan kata-katanya dibenarkan sejarah. Masih terlalu awal untuk menyerah. Bekalan dan usaha kita masih belum ternoktah. Kobarkan semangat jihad, pertahankan rakyat jelata, hentikan sedu sedan, air mata hanya layak bagi kanak-kanak wanita. Kita laki-laki harus rela bertumpah darah, bukannya air mata. Aku lebih rela mati mempertahankan kota ini dari hidup hina menyerah diri. Janganlah kamu menipu diri sendiri. Kamu ingat musuhmu akan mengotai perjanjian ini? Apabila mereka akan berbesar hati setelah menang nanti? Kematian adalah perkara terakhir yang harus kita takuti. Kita harus takut akan kehancuran kota ini, pencabulan masjid-masjid yang suci, penodaan anak dan isteri yang tersayang, kezaliman yang tak terperi tanpa halangan. Kita akan bertemankan penjara kesunyian, bertemankan pukulan cemeti dan rantai besi jika melawan. Segala kesengsaraan dan penderitaan pasti akan menanti. Demi Allah, aku tidak mahu hidup menyaksikan semua ini. Wajah merah membara, Musa meninggalkan Alhamra kemarahan, pulang menyarung baju perang dan menunggang kuda harapan. Perwira terakhir ini keluar bertempur bagai singa liar yang hanya berniat untuk gugur. Begitu ramai musuh jatuh akibat pedang dan lembingnya. Banyak luka mewarnai tubuhnya, merah menyala. Kudanya sudah cedera parah, ditusuk musuh. Akhirnya, perwira Muslim terakhir ini terjatuh. Dengan pedangnya, dia masih ingin berjuang. Tapi Allah sudah memanggilnya pulang. Tariq bin Ziyad, laki-laki Muslim pertama Andalusia. Bagiku, Musa ibnu Ghassanlah laki-laki Muslim terakhirnya. Jasad para pengecut telah lama dimakan ulat. Cahaya keberanian Musa ini kekal, tidak akan malam.